Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum bareng-bareng. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kelanjutannya amalan Rasulullah, sunnah-sunnah Rasulullah. Nomor pinten sampeyan catet nggih? Nek kana nomere lali kok. Sapa matene? Mboten mati. Selanjutnya yaitu Rasulullah berpesan jangan meninggalkan 3 amal. Yang pertama puasa 3 hari dalam sebulan. Iki bulan Hijriah ya. Yang afdal itu tanggal 13, 14, 15 atau disebut Yaumul Poso Putih, Yaumul Bid atau Yaumul Abyad. Tapi duduk September nggih, duduk Agustus. Saiki napa iki? September nggih, September. Duduk bulan Masehi tapi bulan Hijriah. Berarti bulan apa saiki nek Hijriah? Bulan apa nek Hijriah? Hijriah ya? Safar. Nggih, Safar nggih. Nah, iku ana tanggalannya lah enten nggih, tanggalan nggih. Setiap tanggalan ada. Iku sampai jupuk 13, 14, 15. Iku sing afdol. Utawa posoe tanggal 1, tanggal 15, tanggal 30. Tapi sing afdol iki to poso mote iki 13, 14, 15. Nek iso sampean. Nek sing gak kuat poso ya kerja wae nggih. Mergo kerja iku ibadah sing fardu sing wajib nggih. Tolabul halal wajibun ala kulli muslim. Mencari halal itu kewajiban bagi setiap muslim. Ojo sampai sampean dolek ujeng kelangan lele. Iku sing penting rek. Ojo sampai sampean poso sunah tapi ngelalekno kewajiban yaiku gak kerja. Nggih gak oleh. Syukur-syukur ya kerja ya poso, tapi nek gak iso dijupuk kerjae sing wajib. Pokoke wajib iki paling utama, nggih. Semisal sampean tangi subuh mang jam pinten? Gak entek-entek subuh. 4:30. Nggih, iku sampean tangi jam 4:30 kurang 5 menit saumpama. Nggih, berarti jam 4:30 kurang 5 menit sampean tangi, terus sampean ngejar iku 2 rakaat salat fajar lebih baik daripada dunia dan sampean kejar sampean salat, sampean kan dolek iku ujeng ya. Tapi iku ketinggalan waktune entek salat subuh, berarti kelangan lele. Ya salat subuh wae wajib sik. Nggih, kok nek breset diganti sunah liyane duha, koyo tahajud koyo breset nggih sampean nggih. Iku sampean ganti duha, nggih. Yang nomor 2 salat duha. Saya jelaskan sholat duha nih keutamaannya. Kalau sholat duha 2 rakaat itu kita dicatat termasuk orang-orang yang tidak lalai. Ini kata Rasulullah, 2 rakaat sholat duha itu fadilahnya kita dicatat oleh malaikat, oleh Allah, tidak tergolong orang yang lalai. Berarti kita termasuk orang yang dzikir atau mengingat Allah. Sholat duha 4 rakaat, maka kita akan dicatat termasuk orang-orang yang tawadhu. Nek sampean pengen dicatat wong sing termasuk wong tawadhu, yaiku sampean sholat duha 4 rakaat. Jadi kata Rasulullah,
hadis riwayat Imam Tabrani diriwayatkan nggih. Nek mari 6 nggih. Kalau kita sholat duha 6 rakaat maka kita tercatat termasuk orang yang taat. Jadi termasuk ciri-ciri wong soleh iku nggih sholat duha nggih. Kakak-kakak rakaat wis termasuk wong sing menghidupkan sunnah nggih. Terus wong eling sing eling Gusti Allah nggih. Fadkuruni adkurkum. Nah, ketika kalian ingat Allah, maka Allah akan ingat kita. Kalau kita sholat duha sampai berarti diingat Allah. Kalau kita sholat duha 8 rakaat maka kita akan dicatat termasuk orang yang beruntung. Nek sampean pengen beruntung sholat duha 8 rakaat. Ini 2 rakaat dong nggih. 2 rakaat. Mari 2 rakaat salam sholat maneh, 2 rakaat salam sholat maneh. Kalau kita sholat duha 10 rakaat maka kita akan diampuni dari dosa-dosa. Lagi tidak akan dicatat dosa-dosa kita dengan sholat duha 10 rakaat. Kita tidak akan dicatat dosa pun pada hari itu, berarti bersih dari dosa. Sing terakhir maksimal iki pinten? 12. Kalau tuaman sholat duha 12 rakaat, Allah akan membangun untuk kita satu rumah di surga. Wis apik wis. Omah sak apik-apik omah dunya iku kono ngalahno omah nang akhirat. Nek sampeyan gak iso kabeh, aja ditinggal kabeh nggih. Ya gak iso rek kita istiqomah, ya minimal berusaha lah. Nek sampeyan nek apike iku di awal waktu siang yaitu jam 10, jam 09 nggih. Tapi sampeyan kan mungkin mboten duka nang ngono nang kerja nang pabrik. Mungkin saged. Nek mboten saged sampeyan sadurunge budal kerja wis rono katae. Assalamualaikum. Cepet gak apa-apa. Ben sampeyan kita ini enggak dikira orang yang lalai kepada Allah. Nggih. Nek sing iso jam 09 ya jam 09, jam 10. Berarti kita punya waktu-waktu khusus untuk mengingat kepada Allah. Iku malu rek dicatet nggih. Iki pesene guru kula soalnya. Sir nek gak iso kabeh ojo ditinggal kabeh. Kan sunah kan maksimal pinten duha 12 nih. Nek gak iso 12 ya gak usah dipaksa, daripada brongkol wis mending loro tapi ajeg ikhlas nggih. Nomor 3 salat witir. Salat witir 1 rakaat boleh. 3 rakaat 1 salaman boleh, 3 rakaat 2 salaman boleh. Nah, di witir ini karena Allah itu tunggal nggih, dan suka perkara yang tunggal. Makanya itu kita sebagai pecinta Allah kita laksanakan salat witir. Iku mang amalane sholat duha itu ben sampeyan dijadikan Allah kaya hati nggih.
kaya hati nggih. Kaya hakiki ku sebetulnya mempunyai hati sing qanaah. Secara materi dia nggak punya uang, tapi kalau dia qanaah maka dia orang paling kaya di dunia. Nek sampai pengen dadi wong sing qanaah, wong sing sugih ati, nggih gedhe atine, jembar atine, sampean maca ya Wahhab pen 14 ketika sujud terakhir dalam sholat duha. Nggih, iku amalane para ulama. Nggih. Sampeyan catet, baik sampeyan lali. Aja lali diajar nang anak-anake Pak Tri, Pak Zainal, bojone diajari kabeh iki sunah-sunah Rasulullah. Soalnya ini wis sudah akhir zaman. Yang paling selamat yaitu orang yang cinta kepada Allah. Nggih, maca ya Wahhab ping pinten? 14 kali diwaca pas sujud terakhir salat duha. Ojo lali sadurunge diwaca ihdinas siratal mustaqim 7 kali setiap salat fardu, salat sunnah diwaca. Terus sampai nek salat duha sampean tambahi ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Ben sampean dikai Gusti Allah sugih ati. Nek witir niki Kang, keutamaane nek sampean pengin dicintai Gusti Allah sampean kudu salat witir nggih. Salat witir ini penutup nggih. Bisa sampean lakukan ketika sholat isya jamaah, bisa, atau sampean lakukan nanti setelah sholat tahajud bisa. Nek Sayyidina Abu Bakar iku setelah sholat isya iku langsung witir. Bae jagane engko kasok tangi. Nek Sayyidina Umar iku yakin nek esok tangi ya yakin. Jadi Umar itu punya keistimewaan, Sayyidina Umar itu ketepatan yang dia bisa. Dia aku kok tangi ya tangi terus dia sholat tahajud, beliau terus sholat witir. Nek sampean kangelan nggih, nek kangelan kaya ngono iku sampean lakoni ae pas mari sholat isya. Ya, mari sholat isya terus wiritan donga sampean sholat sak rakaat. Nggih. Situ tok wis termasuk sah. Atau Pak dia isya orang rakaat terus witire siji. Iki aja sampai ditinggalno rek istiqomah no. Mudah rek cara istiqomah iku. Aku kok bengi sapa ora aku mati. Wis sampeyan eling-eling iku ae lho. Sampeyan nek angel nglakoni istiqomah siji kuncine. Ojo yakin sampeyan meneh urip. Nek wong yakin meneh urip iku disiki kersa nggih. Mulai akhirnya kok ala meneh ae jek ana dino. Ha iku. Nek sampeyan pengin dadi wong sing ajeg istiqomah, sampeyan ojo yakin nek meneh jek urip. Ku nek jek urip rek alhamdulillah digawe ketaatan. Nggih. Witir nggih. Witir nggih. Sarakaat lho rek saged ta? 3. Iku man 3 nek salat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat. Utawa 3 rakaat 2 salaman. Wis pokoke sampeyan lakoni lah. Saged nggih? Saged. Wis kita kepada Allah. Pokoke iku man, ya meneh nek aku jek urip. Nanti kita kupas keutamaan sholat witir. Selanjutnya jangan tidur meniarap atau mengkurep, karena itu adalah posisi tidur ahli neraka dan yang dibenci oleh Allah. Enten niki sing turu mengkurep, sing gak iso turu nek gak mengkurep. Enten nah. Ono mengkurepi bojo. Nggih Pak Tring nggih. Ya.
Pun titik ae nggih, semoga yang kita kaji ini mendapatkan balasan dari Allah dan semoga kita bisa melakukan kesemuanya. Jadi dari semua itu sampean minimal lah seumur hidup kita pernah melakukan itibak Rasulullah. Baik Gus pisan, baik Gus pintu. Syukur-syukur sampai iso mendawamkan. Itu tadi ya. Ini juga sholawat yaitu sholawat yang tak berhuruf dan tak bertulis. Jadi kita mau makan, eling. Oh kanjeng Nabi naik makan itu pakai tangan 3 jari. Oh kanjeng Nabi kalau makan itu baca Bismillah. Oh kanjeng Nabi kalau tidur itu miring ke kanan sambil berdoa. Oh kanjeng Nabi itu kalau bertemu orang senyum terus salam. Ini eling-eling. Hati kita terus, hati kita ini diikat oleh cinta kepada Rasulullah. Selamat sampean. Ini selamat. Kalau sampean sulit melakukan sunnah Rasulullah, sampean berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya minta kepada panjenengan agar saya bisa menghidupkan sunnah Rasulullah. Berdoa kepada Allah, minta rek. Hati kita ini doif, apes, gak iso apa-apa kecuali pertolongan dari Allah. Susah menjaluk nak ya Allah. Sampeyan Fatihah ya awak dhewe sampean. Khususon ila ruhi wal jasadi alek. Khususon ila ruhi wal jasadi nafsihi Al-Fatihah. Bermari sholat sampean waca. Saya pernah di WA orang gak kenal saya di WA. Dia itu cerita terus ambek njaluk ijazah. Gus, istri saya ini suami saya nggak sholat. Dia perempuan ya. Suami saya nggak sholat, terus dia suka lihat film yang haram. Terus gimana Gus solusinya? Terus saya ijazahkan, saya kasih doa. Sampean Fatihah ya aja mbak, bojo sampean niku setiap habis sholat 1 kali istiqomah no, insyaallah. Jadi di Fatihah itu pun Gus carane ya khususon ila ruhi wal jasadi teguh sombong nggih. Khususon ila ruhi wal jasadi teguh Al-Fatihah ben mari sholat. Sret berapa jam ke 1 tahun itu dia WA lagi. Saya nggak kenal, dia WA lagi. Alhamdulillah Gus, suami saya sudah sholat. Alhamdulillah Gus, suami saya tidak lihat film yang haram. Masya Allah, barokai Fatihah. Mula sampeyan aja ngremehno rek Fatihah. Kadang kita ngremehno njaluk donga sing angel-angel. Donga ijazah sing angel. Fatihah iku lho sampeyan. Kenapa ya kok Fatihah? Karena saya memikir ya, di antara surat-surat yang ada di Al-Qur'an itu 100 berapa itu? Surat itu. Itu yang diambil terus dimasukkan di dalam sholat cuma Al-Fatihah. Ada apa itu? Ada apa? Nah dari ada apa ini kita timbul keyakinan. Aja ngremon sampean. Iku cak wawan iki nggih. Sampean Fatihah ya cucu sampean. Ya Allah kasih cucu ya Allah, saya ingin punya cucu ya Allah. Pengen punya anak ya Allah. Fatihah. Pun mari salat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampean ingin sukses lek, ya Allah saya titipkan masa depan saya dengan panjenengan ya Allah. Al-Fatihah. Teguh ingin apa Teguh? Teguh ingin apa Teguh? Ingin sukses saja, titip masa depan ya Allah. Untuk kesuksesan masa depan saya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wis iku ae Fatihah nggih. Aja sampai nggih. Fatihah itu pembuka nggih segala kunci. Kunci untuk pembuka segala yang tertutup ya. Amin waca Fatihah. Amin resapi. Pokoke kuncine yakin nek kowe wong wedok mangke iku kuncine yakin ambek istiqomah. Bukan saya tapi minta kepada Allah, saya cuma ngasih ijazah. Alhamdulillah dia sudah sholat, sudah nggak lihat film yang haram. Ya, itu semua adalah pertolongan dari Allah. Itu kisah nyata ya. Tak kayak sangat nyata ben sampean tambah yakin. Nah kula biyen sadurunge ini kan kenal 2 tahun sama istri saya. Sebelum nikah itu 2 tahun. Nah, saya Fatihah 2 tahun. Mulai sampean seneng arep wedok cak wawan, terus sampe gak seneng sampean mahabbai Fatihah.
Fatihah terus. Ya. Piro tau ya gak tak keneke wae Fatihah. Wae. Wae mati arek. Nggih, ya lagi sampean seneng arek wedok sampean gak seneng sampean. Tapi alat iki koyokane anu nggih. Gak punya. Didik. Ya eling-eling ya ayatnya wala taqrabus zina, jangan mendekati zina. Yaiku mang pacaran. Kita nggak mungkin ujuk-ujuk kenal wong wedok langsung di zina, nggak mungkin yo. Salah satunya ya PDKT, SMS-an, yaiku WA iku. Tapi nek sampean iso ngendalikan itu semua nih sebagai ta'aruf nih. Jadi nek tuku kucing dalam karung bos. Pas dibuka, saya kan maskeran ya. Kuatri pas dibuka, rengosen ya. Buji-buji sampean iki Pak Tri, Pak Zainal kok angel aturane semen Fatihah. Anak-anak sampean niku san Fatihah siji-siji. Ben mari salat. Wis ta sampean kudu yakin ya, Fatihah itu luar biasa. Di Fatihah itu membuat setan itu iblis itu sampai masuk ICU, nangis kesakitan gara-gara Fatihah. Nanti saya jelaskan keutamaan Fatihah. Kenapa Nabi Khidir hidup sampai sekarang? Salah satu faktornya yaitu dia penasaran dengan surat Fatihah. Nabi Khidir alaihissalam masih hidup sampai sekarang. Itu salah satunya juga beliau penasaran dengan Fatihah. Akhirnya minta umur panjang. Terus di zaman Rasulullah dia minta ijazah kepada Rasulullah surat Fatihah. Pak Tri, Pak Zainal di Fatihah bojone situ bojone pinten? Situ nggih. Setunggal ta metasik setunggal. Setunggal ae nggih gak ngentekno nggih. Situ ae sampean Fatihah situ anak sampean niku pira telu di Fatihah situ sebutno jenenge. Gampang nggih khususon ila ruhi wal jasadi sebut jenenge Al-Fatihah. Nek lanang lahul, nek wedok lahal. Nek kangelan Al-Fatihah langsung. Jangan dibuat sulit karena agama ini mudah. Nih, pun ada pertanyaan. Kalau nggak ada presentasi satu-satu saya dengarkan sambil rokokan. Ada pertanyaan? Atau sambil presentasi nanti bisa ada pertanyaan. Silakan Pak Zainal dari kanan terlebih dahulu. Papan untuk Mas. Papan. Mungkin suka kan di bingung udah. Saya tuh beli. Ayo ngasih tuh beli. Nggih. Di kan wingi soalnya nek upaya udan anu anjir. Nggih. Nang kamar kene gak cukup. Nomor iki nang kamar sak apa? Nggih, anu. Di soalnya kok ukurannya 180 sesuai 140. Begini 140, ngidapnya 140. 140 orang meter men. Betul mas. Hah? Yo orang kita cukup ini. Ini cukup. Jadi tembok yang kosong. 2 meter iku nih, ini. Ini hat 1,4. Ini 2 meter. Ini siapa kok sampean gosik pasang kering ngono. Nggih. Gosik anu kan sing kurang tak sama. Tapi api sing gede pisan. Iki 300 iku. Ana lise. Ana lise 300 iku. Lah sing biasa kaya aku 85. Iki tuku nang pabrik, langsung iki. Nggih, iku 85. Sono lise sih gimana? Siapa yang main tuku saya iku nggih. Kowe barangnya nang kene kok dek dhisik. Dek kono sih. Iki dipahak ya. Masa barang. Ayo Pak, nak. Maju. Ini lho banyak apa banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereview materi kita pagi ini yang disampaikan yaitu pesan Rasulullah untuk kita semua ya, jangan meninggalkan amalan-amalan. Salah satu yaitu jangan meninggalkan puasa Yaumul Bid, yaitu tanggal 13, 14, 15. Kemudian yang kedua, jangan meninggalkan sholat duha. Nah, keutamaannya bila kita mengerjakan sholat duha 2 rakaat, maka kita dicatat tidak termasuk orang-orang yang lalai. Lalai dari sinten? Lalai dari Allah. Yang kalau kita ngerjakan 4 rakaat, maka dicatat kita termasuk orang-orang yang tawadu. Kemudian yang 6 rakaat kita termasuk orang-orang yang taat. 8 rakaat maka kita dicatat sebagai termasuk orang-orang yang beruntung. Bila kita mengerjakan 10 rakaat maka akan diampuni dosa-dosa kita. Dan bila mengerjakan 12 rakaat maka Allah akan membangun rumah untuk kita di akhirat nanti. Untuk apa ya? Oh ya, untuk sholat apabila kita ingin hati kita istilahnya kaya, jadi orang yang kaya hati, kita hendaknya membaca Ya Wahab 12 kali saat sujud terakhir pada sholat duha. 14 kali. Amalan yang ketiga yaitu jangan meninggalkan sholat witir. Ini utamanya supaya kita dicintai oleh Allah sebagai sholat penutup dari sholat sunnah. Yang keempat, jangan tidur tengkurap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan sunnah-sunnah Rasulullah yang perlu kita ikuti. Yang pertama, sunnah Rasulullah yaitu berpuasa di setiap bulan pada tanggal 13, 14, dan 15 yang biasa disebut dengan puasa Yaumul Bid. Yang kedua, melakukan dan membiasakan sholat sunnah duha. Keutamaan sholat duha yaitu yang pertama, 2 rakaat sholat duha bila kita kerjakan akan tergolong sebagai orang-orang yang tidak lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengerjakan sholat duha 4 rakaat yaitu kita akan tergolong oleh orang-orang yang tawadhu. Yang ke-6 rakaat sholat duha kita termasuk orang yang dicatat sebagai orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 8 rakaat salat duha kita termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, kita mengerjakan salat duha 8 rakaat. Selanjutnya 10 rakaat salat duha kita akan tergolong sebagai orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan 12 rakaat salat duha kita akan tergolong
sebagai orang-orang yang akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sunnah Rasulullah yaitu melakukan sholat witir, yaitu dengan 1 rakaat minimal ataupun 3 rakaat. Dan kenapa kok 1 atau 3? Karena Allah Subhanahu wa taala suka dengan perkara yang ganjil. Dan yang terakhir, tidak tidur dengan posisi tengkurap, karena menyamai penduduk neraka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, pagi ini tanggal 7 bulan 9 tahun 2021, pagi ini kita ada pengajian, yaitu salah satunya adalah Rasulullah berpesan beberapa hal, yaitu puasa 3 hari di bulan Hijriah, tanggalnya 13, 14, 15 atau disebut puasa Yaumul Bid. Yang berikutnya sholat duha. Adapun beberapa rakaat sholat duha yang akan dikerjakan dan manfaatnya atau faedahnya, yaitu apabila kita mengerjakan 2 rakaat akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang tidak lalai dari Allah. Yang kalau mengerjakan 4 rakaat kita akan tercatat sebagai orang yang tawadu. Kalau 6 rakaat akan tercatat sebagai orang yang taat, dan 8 rakaat akan tercatat sebagai orang yang beruntung. 10 rakaat tercatat sebagai orang yang diampuni dosa dari dosa pada hari itu. 12 rakaat akan tercatat sebagai orang yang di surga nanti akan dibangun sebuah rumah. Dan pada sujud terakhir kita disunahkan untuk membaca Ya Wahab 14 kali. Terus berikutnya yaitu sholat witir. Adapun beberapa rakaat sholat witir yaitu 1 atau 3 rakaat. Bagaimana apabila kita mengerjakan di sholat penutup atau sholat witir, maka kita akan dicintai oleh Allah. Yang terakhir, jangan tidur saat tengkurap, karena tengkurap menyamai dengan penduduk neraka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan sunnah-sunnah Rasulullah, yang dimana Rasul menganjurkan jangan meninggalkan 3 amal, yaitu yang pertama puasa Yaumul Bid, yaitu puasa 3 hari di bulan Hijrah pada tanggal 13, 14, 15. Yang kedua itu sholat duha, yang dimana keutamaannya yang pertama 2 rakaat sholat duha akan dicatat termasuk orang-orang yang tidak lalai kepada Allah. Terus 4 rakaat akan tercatat orang-orang yang termasuk tawadu. Terus ada 6 rakaat yaitu tercatat sebagai orang-orang yang termasuk taat. 8 rakaat termasuk orang-orang yang beruntung. 10 rakaat maka akan tercatat sebagai orang-orang yang akan diampuni dosa-dosanya pada hari itu. 12 rakaat maka Allah akan membangunkan rumah kita di surga. Dan yang nomor terakhir sholat witir, 1 rakaat 1 salam atau 3 rakaat 2 salam.
Terus yang terakhir, jangan tidur mengkurap karena menyamai tidurnya penduduk neraka. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah-sunnah dari Rasulullah SAW. Jangan tinggalkan 3 hal. Yang pertama, puasa 3 hari tiap bulan di bulan Hijriyah, yaitu tanggal 13, 14, 15. Yang nomor 2, sholat duha. Adapun keutamaannya sholat duha. Sholat duha 2 rakaat kita akan dicatat sebagai orang yang tidak lalai kepada Allah. Sholat duha 4 rakaat kita dicatat sebagai orang yang tawaduk. Sholat duha 6 rakaat kita dicatat sebagai orang yang taat. Sholat duha 8 rakaat kita dicatat sebagai orang yang beruntung. Sholat duha 10 rakaat kita akan diampuni dosa-dosanya di hari itu. Sholat duha 12 rakaat Allah akan membangunkan kita rumah di surga. Yang nomor 3, sholat witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Faedahnya kita akan dicintai oleh Allah. Yang nomor terakhir, jangan tidur mengkurap karena tidurnya penduduk neraka. Semoga kita digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang cinta kepada ulama, para wali-wali Allah, para rasul-rasul, Rasulullah dan kepada Allah. Al-Fatihah. Kita baca ayatnya 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa muhafatihim minal bidan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa muhafatihim minal bidan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa muhafatihim minal bidan. Salat Fatih 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa khatimi lima sabaqna bil haqqi haqqan wa ala alihi wa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wal khatimi lima sabaqna bil haqqi haqqan ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wal khatimi lima sabaqna siratal haqqi haqqan ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.